Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kursus belajar Java dasar kali ini kita akan belajar array. Untuk array sendiri biasanya dilambangkan dengan tanda uh, kurung double kotak seperti ini. Ini biasanya kalau ada kurung kotak seperti ini tandanya bahwa itu suatu array. Langsung kita mulai aja teori. Ya. Apa sih itu array sendiri? Jadi array itu merupakan kumpulan data pada sebuah variabel dengan tipe data yang sama. Jadi array itu kumpulan data pada suatu tipe data tapi dengan tipe data yang sama. Ya, mungkin teman-teman bingung, nanti kalau dicontoh pasti nggak bingung. Ciri sebuah array adanya tanda seperti ini. Biasanya disebut dengan tanda kurung kotak. Jadi ada tanda kurung kotak seperti ini, tanda double kurung kotak, atau bahasa kerennya biasanya disebut dengan square bracket. Terus indeks array dimulai dari 0. Jadi perhitungan array indeks. Jadi di array itu ada indeks. Indeksnya itu dimulai dari 0. Nanti kita akan contohin indeks itu apa. Untuk membuat suatu array di sini ada dua cara. Yang pertama menggunakan ini, tipe datanya kita deklarasikan dulu, terus tanda double kotak seperti ini, terus nama variabelnya sama dengan new tipe datanya, misalkan di sininya in, di sini juga in, terus kurung buka kotak, terus jumlah arraynya. Jadi array itu kita bisa tentukan jumlahnya berapa, seperti itu. Jadi ini berisi jumlah arraynya berapa yang kita deklarasikan. Terus cara yang kedua atau rumus yang kedua bisa kita gunakan cara ini, mirip sama beda. Pertama kita deklarasikan tipe datanya apa, misalkan in atau string, terus tanda double kotak seperti ini, kurung buka kotak, terus nama variabelnya apa, sama dengan ini untuk memberi nilainya. Tadi tanda bracket double seperti ini, terus nilainya apa aja. Kalau misalkan di sini in, langsung diisi aja angkanya. Kalau berupa string ya kita pakai petik 2, petik 2 seperti itu. Ini contohnya. Ini contoh yang pertama, yang ini. In kurung buka kurung tutup hasil ini nama variabelnya sama dengan new hasil, sesuai dengan nama variabelnya. Jumlah arraynya 5 misalkan di sini. Terus ini cara yang kedua, kita deklarasikan langsung. Misalkan di sini tipe datanya string, kurung buka kurung tutup kotak seperti ini. Terus nama variabelnya sama dengan new tipe datanya, jumlah arraynya. Jadi seperti itu. Ini bukan contoh yang kedua ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua nanti kita praktekin. Terus array juga nilainya bisa kita rubah. Jadi misalkan di arraynya nilainya yang tadinya bernilai wafik, kita juga bisa ubah. Cara ubahnya menggunakan indeks. Jadi indeks tuh ini. Jadi di dalam tanda kurung buka kotak ada nilai. Nah, nilai ini namanya nilai indeks. Jadi indeks itu ini. Dua ini tuh indeks. Jadi ini kita akan mengubah indeks kedua yang tadinya namanya siapa, misalkan wafik, kita akan ubah menjadi ani. Jadi seperti itu. Oke. Langsung kita praktikin aja biar makin jelas. Kita buat Java main class dulu. Misalkan di sini belajar array. Kita hapus komennya aja. Sini kita pakai cara deklarasi array yang pertama kita deklarasikan tipe datanya. Misalkan di sini kita mau pakai in, terus kita kasih nama variabelnya. Kita lihat tadi, saya agak lupa. Ini kita akan pakai cara yang pertama. Pertama kita deklarasikan tipe datanya pakai tanda 2, petik 2, tambah variabelnya. Jadi seperti itu.
Kita langsung contohin. Kita ini deklarasi tipe data, kurung buka, nama variabelnya misalkan nama, terus kita pakai new untuk memanggil si arraynya. Kita deklarasikan tipe datanya pasti sama antara ini dengan ini, terus kita kasih berapa arraynya, misalkan kita kasih arraynya di sini 3, jangan banyak-banyak. Oke, jadi si variabel ini sudah bernilai array dengan jumlah indeksnya ada 3. Ingat, indeks array dimulai dari 0. Jadi untuk mendeklarasikan atau mengisi suatu angka, kan karena di sini integer berarti isinya angka dong. Jadi untuk ngisi si variabel nama ini, kita bisa menggunakan seperti ini. Nama, karena kita sudah deklarasikan tipe datanya, jadi kita bisa langsung menuliskannya. Nama misalkan indeks ke 0 sama dengan 10 seperti ini. Terus nama masa nama pakai ini sih, umur deh, nggak pantas kalau nama isinya angka. Misalkan di sini 10, terus indeks ke 1 misalkan sini 20, terus untuk indeks ketiga misalkan 30. Jadi di sini saya deklarasikan integer, ini tipe datanya, ini tanda arraynya, nama variabel umur. Kita create atau kita buat si umur ini dengan 3 array, jadi 3 indeks array. Jadi kita maksimal harus cuma 3. Jadi ini indeks ke 1, ini indeks kedua, dan ini indeks ketiga. Kalau saya bikin umur indeks ke 4, jadi ini 3 tapi kita bacanya indeks ke 4 karena dimulai dari 0. Jadi teman-teman gak usah bingung, 40 pasti akan error. Errornya kita coba tes aja. Kita coba print si array ini. Untuk mengeprint sebuah array atau melihat sebuah panjang array, kita bisa menggunakan seperti ini, umur titik length. Nah, ini harusnya si error ya. Kita coba deh jalanin. Nah kan dia error, exception. Index, array index out of bound, jadi dia keluar batas, istilahnya kayak gitu. Coba kalau kita hapus ini, pasti nggak error. Nah kan ketahuan indeksnya 3. Jadi karena kita deklarasikannya di sini 3, ya isinya maksimal 3. Jadi seperti itu. Di sini ini deklarasi yang pertama. Kita coba dengan deklarasi yang kedua. Oh ya, kita langsung sini. Kita juga bisa ngubah. Ini misalkan di sini umurnya 20, kita bisa ubah di sini. Kita bisa ubah jadi misalkan indeks ke 1, saya pengen ubah umurnya sama dengan 100. Ya udah, nanti kita hasilnya akan berubah. Kan indeks ke 1 yang tadinya 20 sekarang jadi 100. Jadi untuk mengubah array seperti itu. Ini cara yang pertama. Kita akan praktekin cara yang kedua. Misalkan di sini ada string nama. Ingat penulisannya, tipe data diikuti tanda kurung kotak double seperti ini. Terus nama variabelnya sama dengan, untuk kalau sebenarnya kayak gini nggak masuk juga, udah nggak error. Tapi untuk pemberian nilainya kita perlu tanda bracket seperti ini, kurung kurawal seperti ini. Terus kita isi aja langsung, karena string itu untuk karakter, jadi menggunakan petik 2. Yuafik, misalkan Samsul, misalkan
Runi. Jadi seperti itu. Misalkan di sini in, tadi misalkan umur, ya kita langsung isinya pakai angka seperti ini. Jadi karena ini string makanya pakai petik. Kita bisa tes juga. Ini kan berarti ada 3 nama ya, Wafik, Samsul, Luni. Berarti ini panjang arraynya otomatis tergenerate. Jadi kalau kayak gini, dia otomatis panjang arraynya tergenerate otomatis. Jadi di sini kan 1, 2, 3. Berarti ini panjang arraynya, jumlah panjang arraynya ada 3. Nah, kita tes aja. Nama titik rank. Kan 3. Jadi otomatis misalkan di sininya saya tambahin 1 nama lagi, Budi. Otomatis dia tergenerate 4. Karena dia bacanya dari jumlah arraynya. Jadi seperti itu. Biasanya lang ini digunakan juga untuk suatu pas kita melakukan logika di if apa di looping. Jadi ini array juga akan banyak dipakai antara di looping dengan di operator logika if. Teman-teman mesti paham di sini array itu untuk nampung suatu datanya bisa banyak, cuma harus sama tipe datanya. Jadi misalkan di sininya in, ya tipe datanya mesti angka, nggak boleh campur-campur. Jadi seperti itu inti dari array. Biasanya ciri-cirinya itu biasanya ada tanda ini, kurung kotak seperti ini. Di bahasa manapun array sama penulisannya. Kalau ada tanda kurung kotak seperti ini, berarti itu sebuah array. Oke, semoga teman-teman di sini bisa paham tentang apa isi itu array. Di array itu untuk menampung suatu datanya bisa banyak, tapi mesti seragam datanya. Jadi seperti itu untuk array. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.